Hai, ketemu lagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tentang SPLTV, masuk ke materi yang kedua ya. Di lorong yang sepi, sore-sore, semoga tidak mengurangi kejelasan penjelasannya ya. Tuh. Oke, selamat menyaksikan dan semoga Anda paham. Ini materi mudah. Oke, kita akan lanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tentang membuat model matematika dari soal cerita SPLTV ya, hari ini ya. Kemarin kan ada tahapan untuk pembelajaran SPLTV, yang ini sudah mengenali SPLTV. Nah, hari ini membuat model matematika dari masalah kontekstual. Nah, sebenarnya membuat model matematika dari masalah kontekstual itu cuma ada 2 langkah, sederhana, tapi nanti kesulitannya ada di menerjemahkan. Tuh, nanti silahkan disimak saja contoh-contohnya. Yang pertama adalah membuat pemisalan dalam bentuk variabel. Itu wajib ditulis, wajib ada ya, karena tanpa pemisalan itu kita nggak bisa membaca si model matematikanya. Lalu setelah ada pemisalannya atau variabelnya, yang kedua adalah mengubah cerita ke dalam bentuk variabel yang sudah dimisalkan di langkah pertama tadi. Oke, itu langkahnya. Sekarang kita mau mencoba ke contoh-contoh soalnya. Mulai ke contoh yang pertama dulu. Seperti SPLTV, kasus ini sangat mudah sekali dideteksi dan dimodelkan. Kalian juga pastinya sudah ingat. Oke, di sini ada kasus jual beli, di mana ada Ali, Badar, Charlie, dan Doni. Ali itu membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penghapus, membayar 4.700. Badar memberi 1 buku, 2 pensil, dan 1 penghapus, bayarnya 4.300. Sedangkan Charlie itu membeli 3 buku, 2 pensil, dan 1 penghapus, bayarnya 7.100. Nah, ya, yang ditanyakan adalah jika ada Doni yang dia membeli 1 buku, 1 pensil, dan 1 penghapus, maka harganya berapa? Kita coba untuk contoh kasus 1 ini. Kita buat ke dalam bentuk model matematika. Nah, yang pertama tadi yang harus diingat adalah membuat pemisalannya. Jadi kita misalkan. Apa yang kita misalkan dari contoh kasus ini? Nah, tentu saja harga dari barang-barang yang dibeli. Kita misalkan buku itu B juga boleh, atau X, Y, Z juga boleh. Misal X itu harga 1 buku. Lalu Y misal harga 1 pensil. Sedangkan Z itu adalah harga 1 penghapus. Nah, setelah kita misalkan, tadi yang kedua adalah kita mengubah dari bentuk soal cerita ke dalam bentuk variabel yang sudah kita buat. Nah, yuk sekarang mulai dari ini. Apa yang dibeli Ali? Ali membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penghapus. Jadi di situ ada Ali. Nah, 2 buku tulis, karena buku tulis kita hargai X, maka kalau 2 buku tulis 2X. Sebuah pensil, dan sebuah penghapus. Membayarnya, berarti ini harga 2 buku tambah harga pensil tambah harga penghapus 4.700. Nah, ada si Badar. Ini ya, BDR, Badar. Sebuah buku tulis harganya X, lalu 2 buah pensil berarti 2 kali harga 1 pensil, lalu sebuah penghapus berarti Z. Membayarnya 4.300. Lalu ada si Charlie.
Charlie membeli 3 buah buku tulis, 3X, 2 buah pensil, dan sebuah penghapus. Membayarnya 7.100. Nah, mendapatkan 3 bentuk persamaan linear 3 variabel ya. Nah, kemudian ini nanti menjadi sebuah sistem persamaan linear 3 variabel. Lalu di situ juga masih ada yang namanya pertanyaannya. Jadi apa yang dicari di situ si Doni? Ini berarti nanti kalau kita sudah ketemu X, Y, Z-nya, maka yang harus dihitung adalah ini. Pertanyaannya adalah, Doni membeli 1 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penghapus. Berarti X, harga 1 buku, tambah harga pensil, ditambah harga penghapus itu berapa? Sesederhana ini model matematika. Ini adalah model matematika. Jadi ini SPLTV-nya, ini. Ini adalah SPLTV-nya. Nah, kemudian nanti akan kita selesaikan dengan metode-metode yang ada untuk menentukan apa yang ditanyakan ini. Bisa ya? Itu contoh yang pertama. Sekarang kita masuk contoh yang kasus yang kedua. Silakan disimak di situ. Jadi ada 3 buah bilangan yang berbeda, yang di situ diketahui rata-ratanya 16. Ada bilangan kedua ditambah 20 sama dengan jumlah bilangan yang lainnya. Lalu ada bilangan ketiga sama dengan jumlah bilangan yang dicari dikurangi 4. Kita diminta untuk mencari bilangan-bilangan itu berapa. Nah, jadi apa yang perlu kita misalkan sekarang di contoh 2? Karena di situ kita punya 3 bilangan, ya kita misalkan bilangannya. Misal bilangan 1 atau pertama A, bilangan kedua si B, bilangan ketiga si C, kayak gitu boleh, atau mungkin dengan huruf-huruf yang lain. Nah, di situ rata-rata dari ketiga bilangan itu sama dengan 16. Sekarang kita ubah kata-kata itu. Rata-rata dari ketiga bilangan itu. Rata-rata menghitungnya gimana? Berarti A ditambah B tambah C dibagi 3. Karena 3 bilangan. Berapa rata-ratanya? 16. Nah, dari sini kita bisa ubah lagi dalam bentuk yang lebih rapih. Oke, biar tidak pecahan, maka ini semua kita kalikan dengan 3. Atau 3-nya pindah ke kanan ya boleh. Berarti A tambah B tambah C sama dengan 16 dikali 3. Oh, 48. Oke. Lalu yang kedua, bilangan kedua ditambah 20 sama dengan jumlah bilangan yang lainnya. Bilangan kedua ini siapa? Oh, bilangan kedua tadi si B. Berarti B ditambah dengan 20. Sama dengan jumlah bilangan lainnya. Masih ada siapa? O, A, dan C dijumlahkan. Berarti A tambah C. Kita rapikan lagi. Oh, berarti ini biar A, B, C-nya satu ruas, B-nya saya pindah ke kanan. Jadi A ditambah B ditambah C sama dengan 20. Oke, persamaan kedua sudah jadi. Lalu yang ketiga, bilangan ketiga sama dengan jumlah bilangan yang jumlah bilangan yang lain dikurangi 4. Bilangan ketiga, siapa bilangan ketiga? Si C. Oh, berarti C itu sama dengan jumlah bilangan yang lain, berarti ada A dan B yang belum, oke, dikurangi 4. Sederhana ya. Oke, lalu kita rapikan lagi, berarti dia akan menjadi 4-nya ini dipindah ke kiri, C-nya pindah ke kanan. A ditambah B dikurangi C sama dengan 4. Nah, ini itu SPLTV-nya. SPLTV. Nah, ini sudah bisa diselesaikan nantinya. Kemudian kita lihat apa yang ditanyakan di situ.
Pertanyaannya adalah carilah bilangan-bilangan itu. Berarti siapa tadi? Oh, A sama dengan berapa? B sama dengan berapa? Lalu C sama dengan berapa? Gitu. Contoh kedua juga mudah. Insya Allah semuanya mudah. Oke, lalu kita ke contoh yang ketiga. Contoh kasus ketiga. Ada suatu bilangan terdiri dari 3 angka. Bedanya dengan yang tadi, ini kan 3 bilangan. Yang ini 1 bilangan. 1 bilangan terdiri dari 3 angka. Oke. Jumlah ketiga angka itu sama dengan 9. Nilai bilangan itu sama dengan 14 kali jumlah ketiga angkanya. Wih. Angka ketiga dikurangi angka kedua dan angka pertama sama dengan 3. Bingung dikit ya? Oke, gak apa-apa. Kita modelkan sekarang. Suatu bilangan terdiri atas 3 angka. Berarti misal apa? Bilangan itu A, B, C lagi boleh nggak apa-apa ya? A, B, C. Ini satu bilangan ya, hanya 3 angka. Oke, berarti bilangan ini bilangan ratusan. Betul. Lalu jumlah ketiga angka berarti masing-masing A, B, dan C kalau dijumlah hasilnya 9. Oke, berarti ada A ditambah B ditambah C hasilnya sama dengan 9. Oke, persamaan 1 tidak perlu diubah, sudah beres. Sekarang nilai bilangan itu sama dengan 14 kali jumlah ketiga angkanya. Berarti nilai bilangan ini misal 571 itu nilainya gitu ya. 256, nah itu nilainya. Nilainya dia itu sama dengan, nah ntar sama dengan, sekarang nilainya itu bagaimana mencarinya? A itu kan ratusan. Ini ratus, lalu B itu puluhan, terus yang ini C itu satuan. Gitu ya, sepakat kalau itu harus. Nah, berarti angka ini itu bilangan ini bisa saya ubah dalam bentuk seperti ini. Jangan bingung dulu. Berarti A, karena dia ratusan, saya kalikan 100 ditambah B, karena dia puluhan, saya kalikan dengan 10. C satuan, satuan nggak usah dikalikan berapapun sama saja. Nah, misal contoh misal lo ya, misal kok ternyata ini itu 523 misal. Mau kita agar kalian paham dengan bentuk ini. Ini kan angkanya 5, berarti A itu 5, B itu 2, C itu 3. Nah, 5 berarti 5 kali 100 kan 500 gitu loh maksudnya. Terus 2 kali 10 20. Terus 3 itu 3 ini. Nah, berarti kan 500 tambah 20 tambah 3. Oh, berarti 523 gitu maksudnya. Oke, gitu ya. Nah, di sini nilai bilangan itu sama dengan, tapi itu ini, tadi cuma misal loh ya. Angkanya belum tentu ini. Sama dengan 14 kali jumlah ketiga angkanya. Jumlah ketiga angkanya. Oh, berarti ada A tambah B tambah C. Nah, bentuk seperti ini berarti 100 kali A. Kita hitung. Oh, 100 A ditambah 10 B ditambah C. Nah, ini kita jabarkan. 14 A, 14 B tambah 14 C. Nah, yang ini juga masih bisa kita sederhanakan lagi. Sebentar, ini biar nggak bingung nanti.
kita jadikan 1, jadi ada 100, A-nya yang 1 pindah ke sini, berarti 100 dikurangi 14. Oh, 86. A. Oke, di sini 14 ke kiri, berarti min 4B. 1 dikurangi 14, berarti min 13C. Loh, yang kanan apa? Habis. Ya, berarti 0. Kan gitu. Lalu yang ketiga, kita punya apa? Yang ketiga, angka ketiga dikurangi angka kedua dan angka pertama sama dengan 3. Angka ketiga itu si C, ya, angka ketiga ini ya tadi. Angka ketiga itu si C. Dikurangi angka kedua dan angka pertama, berarti dikurangi B juga dikurangi A, kan gitu. Itu akan sama dengan 3. Mau disederhanakan atau mau dirapikan juga boleh. A-nya di depan, B-nya di tengah. Tapi ingat, kalau di depan maka negatifnya ikut. Berarti min A dikurangi B, C-nya positif ya, berarti ditambah C sama dengan 3. Oke, nah berarti kita sudah mendapatkan 3 persamaan. Kemudian 3 ini nanti akan jadi SPLTV yang akan kita selesaikan, ketemu A, B, C-nya, sehingga pertanyaannya bisa kejawab. Oke, di situ ada pertanyaan. Carilah bilangan-bilangan itu, berarti A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya juga berapa. Selesai, kayak gitu. Bisa ya. Untuk mencarinya sampai penyelesaian itu kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kan kayak SMP, tidak ada yang perlu dirisaukan. Oke. Semoga nanti di latihan-latihan soalnya juga kalian tidak bingung. Oke. Selamat belajar dan selamat melanjutkan. Bye.